Halo pionir sejati. Di video edukasi kali ini kita akan membahas topik tentang berapa kira-kira koin Pi yang masih tersisa untuk ditambang para pionir global. Kita mulai dengan kutipan dari New White Paper Chapter atau bab buku putih baru yang dirilis 14 Pi Network bulan Desember 2021 seperti yang Anda bisa lihat pada gambar berikut. Anda scroll terus ke bawah hingga tulisan Mainnet Supply. Mari kita simpulkan mainnet supply ini dengan singkat. Disebutkan bahwa batas maksimum pasokan Pi yang tersedia adalah 100 miliar Pi dengan komposisi 80/20, di mana komunitas pionir global akan mendapatkan porsi 80% dan core team Pi Network sebesar 20%. Tentu saja tidak semuanya akan dibuka secara langsung saat open mainnet nanti, sebab sebagian besar koin Pi sudah di lock up berdasarkan persentase dan durasi penguncian yang dipilih oleh para pionir sendiri. Lihat grafik berikut. Anda bisa lihat komposisi 80% disediakan bagi komunitas pionir global dan 20% untuk core team Pi Network. Distribusi di atas menunjukkan bahwa Pi Network tidak memiliki alokasi untuk ICO atau Initial Coin Offering dan tidak menjalankan segala jenis penjualan penggalangan dana Pi. Dengan demikian, segala peniruan terhadap Pi Network atau pendiri Pi Network untuk melakukan penjualan atau pencatatan adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Para peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Para pionir diminta untuk agar berhati-hati terhadap penipuan dalam bentuk apapun serta tidak turut berpartisipasi di dalamnya. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi para pionir. Situs web apapun yang meminta pionir untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Kemudian, 80% pasokan komunitas dibagi ke dalam komposisi berikut. Yang pertama, 65% dialokasikan sebagai hadiah penambangan pionir di masa lalu dan masa depan dengan alamat wallet atau dompet di mainnet seperti yang tertera di layar berikut. Yang kedua, 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Alamatnya ini. Yang terakhir, sebanyak 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas dalam rangka menyediakan likuiditas bagi pionir dan pengembang di ekosistem Pi dengan alamat ini. Ya. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan komunitas Pi. Anda lihat ada dua kolom. Kolom pertama alokasi komunitas, kolom kedua distribusi komunitas Pi. Itu dari total 80 miliar Pi tadi. Di mana 20 miliar Pi dialokasikan sebagai hadiah penambangan pre-mainnet. 40 miliar Pi dialokasikan untuk hadiah penambangan mainnet. 5 miliar Pi itu untuk cadangan likuiditas. 10 miliar Pi untuk dana cadangan foundation, antara lain untuk beasiswa, acara komunitas, dan lain-lain. Sebanyak 65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, yaitu penambangan di masa lalu dan masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua koin Pi yang telah ditambang oleh seluruh pionir sejauh ini, atau per Desember 2021, yaitu sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun, setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung juga pada kecepatan dan partisipasi KYC, Pi yang ditambang pada pra-mainnet di awal jaringan terbuka diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar Pi. Pasokan 65 miliar Pi untuk hadiah penambangan ini akan didistribusikan ke pionir melalui mekanisme penambangan mainnet baru dengan batasan pasokan tahunan konseptual. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pionir dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa mendatang, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum yang pasti, yaitu sebesar 100 miliar Pi yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sembari menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Tetapi, sekali lagi, data-data tersebut adalah per Desember 2021. Lantas pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira berapa sisa koin yang masih bisa ditambang oleh pionir global?
Dari sekitar 65 miliar koin yang disediakan untuk ditambang dengan gratis, maka hingga bulan Februari 2023, saya perkirakan sebanyak 50 miliar koin Pi sudah terdistribusi kepada pionir. Dari mana menghitungnya? Mari kita lihat datanya. Meski sebenarnya data ini adalah sudah agak usang bulan Mei 2022, tetapi setidaknya kita punya data yang agak sedikit akurat lah. Dari hampir 50 juta pionir global, mari kita lihat tabel 10 negara terbesar dari segi jumlah pionir Pi Network berikut ini. Anda lihat nomor urut pertama adalah Cina dengan total populasi 1,5 miliar jiwa, di mana pionir Pi Network-nya itu di atas 3,5 juta orang. Yang kedua India dengan total pionir di atas 3 juta, Pakistan di atas 2,5 juta, Indonesia menduduki nomor urut 4 dengan total pionir di atas 2,5 juta, dan seterusnya. Sehingga total komunitas pionir di 10 negara tertinggi itu adalah 19,6 juta. Nah, sekitar 10 juta pionir lainnya tersebar pada lebih dari 200 negara lain. Kembali ke pertanyaan tadi, berapa sisa koin Pi yang masih bisa ditambang oleh pionir global? Sebagian pionir sudah menambang sejak tahun 2018 saat diluncurkan pertama kali bagi pengguna iOS. Kemudian barulah pada awal 2019 diluncurkan bagi pengguna Android, sekaligus menandai diresmikannya Pi Network kepada dunia. Meskipun di awal diluncurkannya masih sulit meyakinkan calon referral, bahkan hingga sekarang pun masih sulit. Tetapi, apakah kita sepakat jika jumlah pionir global sekarang ini sudah mencapai 50 juta orang? Mengingat bahwa dalam 4 bulan terakhir ini, yaitu September 2022 hingga Januari 2023 kemarin, kita mendengar komunitas pionir di China dan India meningkat sangat signifikan. Bagi saya, data pada tabel di atas sudah tidak akurat lagi, sebab rumornya jumlah pionir di China dan India saat ini hampir 60% dari total pionir dunia. Jadi tidak heran jika China memiliki semacam tanda kutip otoritas dalam menentukan nilai konsensus global. Kita anggap sajalah komunitas pionir di kedua negara itu meningkat 200%, dan komunitas pionir di 8 negara lainnya meningkat 20% saja, sehingga tabelnya kita ubah menjadi seperti yang berikut ini. Anda lihat sendiri, total komunitas pionir di 10 negara tertinggi, ini versi saya ya, itu sebanyak 35,22 juta orang. Sekitar 14,78 juta pionir tersebar pada lebih dari 200 negara lainnya. Mari kita asumsikan, dari 50 juta pionir itu, anggaplah 50% merupakan pionir baru. Berarti masih ada sekitar 50% atau 25 juta merupakan pionir lama. Jangan lupa ya, pertama kali Pi Network diluncurkan tahun 2018 masih dalam format iOS. Dan baru pada tahun 2019 di-launching dalam format Android. Di mana kita tahu bahwa jumlah pengguna Android global itu berkali-kali lipat jumlahnya dibanding pengguna iOS. Nah, sekarang mari kita berhitung. Biar mudah, kita menghitungnya hanya dari pionir lama saja, tanpa meniadakan keberadaan para pionir baru ya. Pertama, apakah Anda setuju jika kita asumsikan rata-rata seorang pionir lama sudah menambang 3.000 koin Pi? Jika Anda setuju, maka jumlah koin Pi sudah habis dong, sebab 25 juta kali 3.000 itu sama dengan 75 miliar. Sedangkan suplai koin yang tersedia bagi komunitas pionir Pi hanya 65 miliar saja. Kita coret alternatif ini. Kedua, jika kita asumsikan rata-rata seorang pionir lama telah menambang 2.000 koin Pi, maka jumlah koin Pi yang sudah ditambang pionir global itu adalah 25 juta dikali 2.000, sama dengan 50 miliar Pi. Ketiga, jika 1.000 koin, berarti 25 miliar koin sudah ditambang. Rasanya tidak mungkin, sebab menurut white paper, jumlah kasar semua koin Pi yang ditambang oleh semua pionir sejauh ini, yaitu per Desember 2021 atau sebelum mainnet, sudah mencapai sekitar 30 miliar Pi. Selain itu, mengingat pionir yang menambang sejak tahun 2019 dengan referral ribuan orang, malah sudah ada yang memiliki lebih dari 660.000 koin Pi. Anda tidak percaya? Search saja di YouTube dengan keyword pionir Pi Network terkaya. Nanti akan segera muncul tabel 10 orang pionir dengan jumlah Pi terbanyak.
Di Indonesia saja, pionir yang memiliki koin yang jumlahnya di atas 10.000 pi dapat dipastikan sudah puluhan orang. Saya sendiri bergabung sebagai pionir baru sejak tanggal 8 Agustus 2021 dan masih sempat menikmati betapa mudahnya menambang pi karena belum dibatasi seperti sekarang ini. Masih agak diobral gitulah. Bahkan masih bisa mendapatkan sekitar 24 pi per 24 jam atau 1 pi per jam dengan referral aktif sekitar 10 orang. Sekarang, dengan base mining rate yang tinggal 0,0124 pi per jam, dan jika Anda tidak memiliki referral dan security cycle, maka Anda akan membutuhkan waktu 3 hari, 8 jam, 38 menit, dan 40 detik hanya untuk mendapatkan 1 koin pi. Kedepan nanti, mining rate ini akan semakin menurun pada tanggal 1 setiap bulannya hingga mendekati angka 0. Nanti akan seperti Bitcoin sekarang inilah, di mana untuk mendapatkan 1 Bitcoin saja mungkin dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 10 tahun hanya untuk mendapatkan 1 Bitcoin saja. Asal sabar aja. Inilah yang dimaksudkan Dr. Nicholas Kokalis tentang kelangkaan koin pi di masa mendatang. Bayangkan jika mining rate tinggal 0,0000000001 per jam. Saya pribadi lebih condong ke pilihan kedua. Kenapa? Ini alasan saya. Pertama, sisa 15 miliar koin pi itu akan dijadikan cadangan supply bagi para pionir lama maupun pionir yang baru akan bergabung nanti. Tetapi menambangnya akan semakin sulit karena akan semakin langka nantinya. Yang kedua, saat ini Pi Network sudah dalam periode enclosed mainnet, tinggal memasuki tahap akhir yaitu open mainnet. Yang ketiga, sebagian kecil pionir sudah melewati dan lulus KYC. Bahwa sampai sekarang KYC belum dituntaskan, saya kira ini disengaja oleh core team sembari menunggu proyek hackathon tahap kedua selesai. Saya kira KYC massal diluncurkan sekarang pun bisa saja mereka lakukan, sebab saya yakin mereka sudah siap untuk itu. So, mari kita menantikan open mainnet yang saya perkirakan akan dilakukan dalam tahun 2023 ini juga. Tetapi, ini dia. Tunggu saya mendapatkan undangan KYC dulu. Keep mining, pioneer. Bye.